Okta, kamu kenapa sih diem terus diajakin ngobrol dari tadi? Kamu lagi bad mood ya? Enggak. Tuh kan, jawabnya jutek kayak gitu. Kamu lagi kenapa? Aku bilang tuh aku gak kenapa-napa. Kamu aja kali lagi sensi. Okta, kok kamu malah bilang aku sensi sih? Udah jelas-jelas kamu yang ngediemin aku, tiba-tiba bete. Kenapa? Ya kalau misalkan aku tiba-tiba bete kayak gini, atau misalkan aku tiba-tiba diem, mesti kamu tau dong alasannya kenapa yang bikin aku bisa sampai kayak gini. Ya, Okta. Okta, kalau kamu suruh aku mikir apapun aku nggak bisa. Karena kepala aku tuh udah penuh. Jadi aku nggak bisa mikirin hal-hal yang lain. Karena pikiran aku udah penuh sama kamu. Bener kan? Kan aku bener, emang aku salah. Pikiran aku tuh udah penuh sama kamu. Senyum. Udah senyum aja, nggak usah malu-malu. Ayolah. Jadi sekarang kamu cerita sama aku kenapa? Kenapa kamu diem aja? Kenapa kamu ngediemin aku? Kenapa kamu diajak ngobrol nggak ngomong? Nggak? Kenapa? Ada apa sih sama kamu dan Mbak Davin? Kenapa akhirnya dia berani lagi ngechat kamu di WhatsApp? Emangnya Davin ngechat aku ya? Ya udah balas aja dulu chatnya si Davin. Aku mau perform dulu ya. Takut telat. Okta. Jangan halang-halangin besti gue buat ikut sama lo. Kayak gini ya Nadif ya, besti gue tuh udah gak mau lagi tuh jadi pelayan di food truck. Karena tuh, lo tau gak sih skincare dia yang dia pakai di tangan itu gak berfungsi. Dan asal lo tahu nih ya, skincare dia tuh harganya mahal. Dan sebagian skincare di lemari dia itu gue yang sponsorin. Kalau lo gak sanggup beliin dia skincare, udah gak usah tuh ngajak-ngajak dia jadi pelayan, ngelap-ngelap beja. Karena itu bukan, besti gue tuh bukan itu pekerjaannya. Lihat nih, tangannya tuh shining, shimmering, splendid. Gak kayak tangan lo kasar, kayak aspal belum dicor. Arin tega banget deh ngomong kayak gitu di depan My Mamae. Kan kasihan My Mamae. Bel, lo bengong aja sih dari tadi, sambet lo. Apa jangan-jangan lo mikirin si pemilik motor bucut cowok lo itu, ya? Aduh udahlah Bel, lo lupain aja itu cowok lo. Lagian gini ya, kalau misalnya lo nggak dapet cowok yang keren, minimal punya mobil gitu lo, nggak kayak si Nadif, Bel jawab dong Bel. Ya ampun, lo marah sama gue gara-gara gue ngebahas skincare sama pemilik motor bucut, iya? Atau jangan-jangan lo udah berubah pikiran gitu, lo pengen jadi pelayan food truck selamanya ya Bel? Biar lo nyuci piring, ngelap-ngelap meja, terus tiap hari tangan lo kena sabun, jadi skincare lo selama ini gak berfungsi karena tangan-tangan lo itu jadi ke-reviewed, Percuma gue ngomong sama Arin. Nenek sihir mana punya perasaan kalau ngomong sama orang. Brian, My Angel. Gue harus berhenti di sini. Apaan sih Bel? Lo ngomong teriak-teriak gitu biasa aja kali. Berhenti. Ih. Jangan-jangan si Bella ini kesambet lagi. Kok aneh banget sih sikapnya. Mana dari tadi dia diem aja lagi. Berhenti. Iya. Ih, lo kenapa sih? Sehat ya. Jangan. Berhenti. Iya, gue berhenti. Ih. Dan nih gue udah berhenti. Buka. Iya. Iya, apaan sih Bel? Kenapa sih Bel? Makasih, hari ini gak cantik kabar. Papa ya, Bel.
Bella! Kalau lo nggak sanggup beliin dia skincare, udah nggak usah tuh ngajak-ngajak dia jadi pelayan, ngelap-ngelap beja. Karena itu bukan, bestie gue tuh bukan itu pekerjaannya. Lihat nih, tangannya tuh shining, shimmering, splendid. Nggak kayak tangan lo kasar, kayak aspal belum dicor. Aduh mamai, mungkin ucapannya Nona Ular itu memang ada betulnya. Kawan, lo kenapa? Hah? Kenapa? Nggak apa-apa lah kawan. Hah? Pakai dibilang nggak apa-apa. Gue tuh kenal sama lo bukan 1 kali 24 jam, Dit. Sok-sokan bilang nggak apa-apa. Ya orang jelas beta nggak apa-apa. Ih, Ale ini kenapa tuh? Lo ada masalah sama Bella? Ya ampun mama padahal garis kutu. Ale ini tuh jangan terlalu sotoy. Pagi dibilang gua sotoy. Ya gua aneh aja. Lu juga udah jarang pulang bareng sama Bella. Masih mengelak lu sama gue. Kawan, kita ngerasa sekarang Nona Bella itu sudah berubah sekali. Ngapain sih si Bella minta diturunin di jalan? Aneh banget deh. Padahal kan jalanannya masih jauh dari komplek rumah dia. Aduh, apa jangan-jangan Bella mau janjian lagi sama si pemilik motor bucut? Mendingan gue balik aja deh. Gue harus mastiin apa beneran Bella janjian sama si Nadif. Awas aja ya, kalau Bella beneran mau janjian tuh sama si pemilik motor bucut, bakal gue bongkar rahasianya kalau dia sebenarnya itu males kerja di food truck. Sekalian aja biar mereka semua itu berantem. Bella, ngagetin aja. Lu lagi ngapain di sini? Oh, gue kebetulan aja lewat sini, terus ketemu lo. Bisa gitu ya, kayak jodoh aja. Bisa aja. Lo ngapain? Ini gue lagi nambangin aja. Mobil ban gue agak kempes. Oh, Lu biasa lewat sini sendirian? enggak sih. Tadinya gue sama Arin katanya mau isi bensin, terus gue ke toilet, terus gue balik, dia udah nggak ada. Emang gak sabaran gitu orangnya nungguin gue. Bang, udah nih. Udah ya bang? Iya bang ya? Oke. Bel, sorry Bel, gue masih ada urusan penting. Gue duluan ya. Oke? Makasih bang. Brian. Nyebelin banget sih. Gak peka banget jadi cowok. Gue bela-belain kesini, ninggalin Arin. Malah ditinggalin gitu aja. Apes banget sih gue. Saya ini karma sih. Perlu ojek kan, Neng? Hah? Ojek? Iya, selain ngebengkel sampingan saya ngojek. Ojek lo? Enggak. Saya nggak biasa naik motor, saya biasanya naik mobil. Bye. Cakep-cakep galak, Neng. Pak, ibu-ibu tadi tuh aduh aku masih kesel sih sebenarnya. Itu siapa sih, Pak? Papa kenal. Soalnya agak aneh Papa tuh nggak ngeladenin ibu tadi. Kayak pasrah gitu. Ya Papa cuma nggak mau memperpanjang masalah aja, Ki. Ki,
hari ini kamu nggak usah ke food truck ya. Kamu istirahat aja di rumah ya. Kenapa gitu, Pak? Jangan dong, Pak. Udah, aku nggak apa-apa. Aku ke food truck aja. Aku nggak enak dong sama teman-teman yang lain. Bolosnya udah banyak. Lagi pula ini juga kaki nggak kenapa-napa tuh. Aman. Benar. Nggak ada sakit-sakit keseleo gitu? Ya dikit. Ada yang memar nggak? Memar enggak, keseleo iya. Cuman ya nggak apa-apa. Namanya juga laki. Ya udah terserah kamu deh. Tapi kamu hati-hati. Jangan ngebut, nanti nabrak lagi. Iya, udah tenang aja. Tapi aku berangkatnya bentar lagi deh. Kok nggak diangkat? Dari siapa? Pak? Kok papa aneh banget sih? Gak biasanya mau angkat telepon aja pakai menjauh segala. Jangan-jangan papa punya pacar baru.